Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, video kali ini kita akan belajar energi alternatif. Simak baik-baik video pembelajaran berikut ini. Sebelum kita ke contoh penggunaan energi alternatif, kita harus tahu dulu pengertian energi alternatif. Apa yang dimaksud dengan energi alternatif? Energi alternatif adalah energi yang dapat diperbarui dan ramah lingkungan. Umumnya, energi alternatif digunakan untuk mengurangi penggunaan bahan bakar hidrokarbon yang memiliki dampak buruk untuk lingkungan. Hal ini dikarenakan emisi gas karbon dioksida yang dihasilkan cukup tinggi dan memicu pemanasan global. Apa saja sumber energi alternatif? Yang pertama, biomasa dan biodiesel. Biomasa dan biodiesel berasal dari sampah pertanian atau perkotaan. Biomasa dan biodiesel dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembangkit tenaga listrik. Biodiesel adalah pengganti bahan bakar diesel yang diperoleh dari minyak tanaman seperti minyak sawit. Yang kedua, tenaga air. Tenaga air merupakan sumber tenaga yang sudah lama dikenal dalam bentuk air terjun maupun gelombang air laut. Untuk mendapatkan besarnya air terjun, maka dibangun waduk-waduk raksasa, contohnya Waduk Jatiluhur. Aliran air akan dapat menggerakkan turbin sebagai pembangkit tenaga listrik. Yang ketiga, tenaga angin. Energi angin dapat diubah menjadi energi listrik. Listrik yang dihasilkan oleh angin inilah yang dapat kita gunakan sebagai pengganti bahan bakar minyak. Yang keempat, tenaga matahari. Energi matahari dapat dijadikan sebagai pembangkit listrik. Alat yang digunakan untuk mengubah sinar matahari menjadi energi listrik disebut sel surya. Yang kelima, tenaga panas bumi. Tenaga panas bumi yang dibantu dengan turbin akan menghasilkan energi listrik. Sumber ini biasa disebut dengan pembangkit listrik tenaga panas bumi. Yang keenam, tenaga nuklir. Dari reaktor nuklir, pembangkit dapat dihasilkan energi panas. Energi panas ini disalurkan melewati turbin untuk menghasilkan energi listrik pada PLTN. Selanjutnya, contoh penggunaan energi alternatif. Yang pertama, penggunaan energi matahari. Energi matahari dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Pembangkit listrik tenaga surya merupakan sumber energi yang ramah lingkungan. Sistem pembangkit listrik yang digunakan pada PLTS yakni panel surya. Secara sederhana, panel surya adalah sebuah sistem yang dapat digunakan untuk mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Energi listrik yang dihasilkan akan disimpan dalam baterai, kemudian digunakan untuk mengoperasikan perangkat elektronik sesuai kebutuhan listriknya. Yang kedua, penggunaan energi air. Energi air dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Pembangkit listrik tenaga air merupakan sumber energi yang ramah lingkungan karena tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca. Pembangkit listrik tenaga air dihasilkan dari energi potensial air yang diubah menjadi energi mekanik oleh turbin
dan energi tersebut yang selanjutnya diubah untuk menjadi energi listrik oleh generator dengan memanfaatkan ketinggian atau kecepatan air. Yang ketiga, penggunaan energi angin. Energi angin dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga angin atau Bayu, yang biasa disingkat dengan PLTB. Pembangkit listrik tenaga angin atau Bayu dapat digunakan untuk membangkitkan listrik dengan menggunakan kincir angin. Hembusan angin akan memutar kincir yang kemudian memutar generator dan akhirnya menghasilkan listrik dalam jumlah yang besar. Pembangkit listrik tenaga angin merupakan sumber energi yang sangat ramah lingkungan karena tidak menghasilkan polusi dan emisi. Yang keempat, penggunaan tenaga nuklir. Tenaga nuklir biasa digunakan untuk pembangkit listrik tenaga nuklir. Pembangkit listrik tenaga nuklir dihasilkan dari reaksi fisi beruntun zat yang menghasilkan lonjakan energi. Meskipun pengembangannya berbahaya karena mengemisikan zat radioaktif, tenaga nuklir merupakan sumber energi alternatif yang menghasilkan kapasitas listrik paling besar dari sumber energi alternatif lainnya. Energi alternatif juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Apa saja kelebihan energi alternatif? Yang pertama, menjadi energi yang terbarukan. Yang kedua, sumber energi yang cukup murah. Yang ketiga, ramah lingkungan. Yang keempat, pasokan energi alternatif yang melimpah. Dan yang kelima, mengurangi dampak pemanasan global. Sedangkan kekurangan energi alternatif apa saja? Yang pertama, penggunaan energi alternatif yang masih sedikit. Yang kedua, belum efisien. Yang ketiga, biaya instalasi awal yang tinggi. Dan yang keempat, tidak dapat diandalkan. Itulah penjelasan mengenai energi alternatif. Masih banyak penggunaan energi alternatif lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih telah menonton video ini. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.